Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram. Dan itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim antara sesama sehingga akan tercipta yang namanya kekuatan Islam yang kokoh dan juga kuat, solid, saling memahami, saling mengerti, saling juga tolong menolong atau istilahnya ta'awun. Sepantasnya kita sebagai seorang Islam, mari kita menjalin yang namanya tali persaudaraan di antara sesama. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita lihat setiap harinya bahwasanya infak dan juga sedekah sudah tidak asing di dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali orang yang mengamalkan syariah Islam yang berkaitan dengan infak dan juga sedekah. Yang dimaksud dengan infak di sini ialah membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu dengan secara ikhlas tanpa mengharap apa-apa melainkan karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sedekah itu sangat kompleks sekali. Jadi bukan hanya bersifat materi dan juga bersifat immateri. Lain dengan kalau misalkan infak. Kalau infak itu membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya garis bawahi yaitu adalah membelanjakan harta. Kalau infak, sedangkan sedekah itu sangat kompleks. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu ialah sedekah. Juga senyum termasuk kepada sedekah. Jadi kalau sedekah itu memang sangat kompleks sekali ya. Sangat kompleks sekali, bukan hanya bersifat materi dan juga bersifat immateri. Salah satu contohnya lagi, contoh dari yang immateri, misalkan kita memberikan sedekah. Yang sedekah itu termasuk kepada jasa. Salah satu contohnya misalkan kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Makanya kita pada saat itu sudah memberikan sedekah jasa kepada orang lain karena sudah membantu orang lain tersebut. Ya, jadi saya garis bawahi, saya tekankan lagi juga bahwasanya kalau sedekah itu sangat kompleks. Makanya di situ saya akan membahas di sini tentang keutamaan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan yang namanya hadis tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, situ ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma mi yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhum Allahu a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa, muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau misalkan kita melihat lagi, meninjau kembali, ya, memperhatikan kembali tentang hadis ini, bahwasanya pada suatu di pagi hari, ya, dua malaikat itu turun dari langit. Kemudian yang satunya itu berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Di situ memberikan ganti bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat yang satunya itu berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kehancuran bagi siapa saja orang yang menahan hartanya. Ya, dalam kurung di sini ialah orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu sangat tidak disukai. Ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak disukai oleh para malaikat, dan juga tidak disukai oleh manusia. Dan sebab itu maka jangan sampai terdapat sifat bakhil. Kikir maksudnya, ya. Di sini kikir yang ada di dalam diri kita harus hilangkan. Makanya kita harus mempunyai sifat yang dermawan, bisa membantu orang lain atau bersedekah atau menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bersedekah dan juga berinfak atau menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nantinya kalau misalkan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengganti harta yang dinafkahkan oleh orang tersebut, langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan, ya, bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama yang berkaitan dengan sedekah, infak dan juga sedekah. Bahwasanya banyak sekali manfaat atau keutamaan kita kalau misalkan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan juga pahala di akhirat. Jadi barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di dunia dan juga di akhirat nantinya. Kebaikan di dunia dan juga pahala di akhirat nantinya. Salah satu contohnya misalkan kebaikan di dunia. Contohnya misalkan kita menafkahkan atau berinfak atau bersedekah atau menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan di situ dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimal dengan 10 kebaikan. Salah satu contohnya misalkan saya bersedekah ikhlas karena Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah kita dengan 10 kebaikan. Kebaikan yang pertama misalkan dilindungi dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni dosa-dosa kita, sudah kebaikan yang kedua. Dan juga diganti dengan harta yang lebih lagi. Ya, karena orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka itu bukan tambah miskin, melainkan itu tambah kaya. Karena mengapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti hartanya tersebut dengan kebaikan dan juga pahala di akhirat nantinya. Dan sebab itu banyak sekali keutamaan kalau misalkan kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan juga di sini ya. Nah, dan juga di sini hadis yang selanjutnya Rasulullah. Nah, ini bukan hadis ya. Saya akan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini Quran surah Al-Anbiya ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala hal tentang yang dilakukan makhluknya. Nah, termasuk misalkan di situ kita bersedekah, berinfak, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Dan sebab itu maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan hadis yang pertama di situ ya, bahwasanya bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan beberapa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa di situ didoakan oleh malaikat. Dan barang siapa yang bakhil, yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya malaikat di situ supaya membinasakan orang tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Dan sebab itu mari kita senantiasa tidak menanamkan rasa sifat bakhil yang ada di dalam diri kita, buang sejauh-jauhnya ya. Jadi seperti itu ya. Terus hadis yang kedua yang berkaitan dengan keutamaan infak dan juga sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghinna wa may yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yunihillah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka dahulukan untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi di sini bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa di situ? Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima sedekah maksudnya. Jadi bahwasanya di sini
orang yang bersedekah itu lebih baik dibandingkan orang yang menerima sedekah tersebut. Makanya di situ ya, mendahulukan untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi dahulukan dulu yang menjadi tanggungan kita, termasuk dari kita itu dahulukan dulu. Baru kalau misalkan kita sudah cukup menafkahkan diri kita secukupnya, baru bersedekah ya, bersedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Jadi di sini ya, sedekah yang lebih baik itu adalah, dan sedekah yang paling baik apa di situ adalah dari orang yang sudah cukup. Kalau misalkan sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan diri kita, maka sisanya untuk sedekah. Itu maksudnya ya. Nah, makanya di situ cukupkan diri kita dulu, mencukupi kebutuhan diri kita dulu itu lebih utama. Baru setelah itu bersedekah. Kalau misalkan ada kelebihan dari kebutuhan yang sudah mencukupi diri kita. Ya. Barang siapa yang mencukupi diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan diri kita. Ya. Nah, barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi ini sudah jelas ya, bahwasanya di situ dalam bersedekah itu banyak sekali keutamanya, dan itu yang paling utama sedekah ialah yang sudah mencukupi diri kita. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan keutamaan tentang sedekah. Nah, sedekah dan juga infak atau juga menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi ladang amal bagi kita. Niatkan segala sesuatu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Semoga menjadi perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan juga ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kesempitannya dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.